You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here. Shalom anak muda, apa kabar Anda semua? Saya doakan agar Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk memuji Tuhan. Ada amin? Amin. Haleluya. Nah, dengan kesempatan ini saya ingin melihat kehadiran kita. Nah, siapa PPP dari daerah Miri? Boleh thumbs up dan juga hi di ruangan komen. Kita percaya bahwa kita bersatu. Dan dari mereka yang dari luar Miri, kalau Anda mengikuti kebaktian ini, boleh komen di ruangan chat. Katakan Anda dari mana sepanjang Anda mengikuti kebaktian ini. Semua oke? Semua alright? Alright, kita teruskan dengan kebaktian kita. Nah, dengan kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat datang untuk kita semua yang mengikuti kebaktian gabungan PPP daerah Miri. Saya percaya pada hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita juga akan belajar dari firman Tuhan. Dan yang lebih penting, kita akan berdoa bersama-sama. Di mana Anda berada, kita percaya Tuhan berserta kita. Nah, anak muda sekalian, sebelum kita meneruskan kebaktian kita pada hari ini, mari kita terlebih dahulu datang ke dalam Tuhan. Mari kita berdoa bersama, sempit kita. Tuhan Bapa kami di surga, saat ini kami percaya Engkau berserta dengan anak-anak-Mu di mana mereka berada. Dan kami berdoa agar Tuhan terus memimpin anak-anak muda yang mengikuti kebaktian ini secara online. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai mereka dan Tuhan melindungi mereka. Dan kami berdoa sepanjang kebaktian kami, dari awal hingga selesainya, kami mohon agar Tuhan menyertai dan Tuhan melawat setiap pribadi kami. Supaya pada akhirnya kami tidak pulang dengan tangan kosong, tapi kami dipenuhi dengan berkat rohani dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Ayo church, are you ready? Mari kita terus memuji Tuhan. Shalom kasih Kristus. Bagi saudara-saudari yang ingin memberi korban persembahan, bolehlah disalurkan secara online di akun Public Bank, Pelayanan Pemuda-Pemudi di nomor akun 6423272718. Dan uang persembahan kita ini adalah bertujuan untuk membantu dan menyokong pelayanan pemuda-pemudi cawangan daerah Miri untuk memberitakan firman lebih lagi dan menjangkau jiwa datang kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dan terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyokong pelayanan ini. Tuhan memberkati. Come on church, kita terus memuji Tuhan dengan sebuah nyanyian yang katakan, datanglah ke baiknya. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelantarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya ku selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya.
kasih setianya. Param pam pam pam, param param param, param pam pam pam. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Param pam pam pam, param param param, param pam pam pam, param pam pam pam, param param param, param pam pam pam.
Haleluya, shalom. Apa kabar semuanya? Saya mengharapkan semua kita dalam keadaan sehat. Silap saya kita tidak berjumpa di dalam kebaktian pelayanan pemuda-pemudi kita daerah Miri dari bulan Februari. Itu bulan yang terakhir di mana kita mengadakan kebaktian gabungan kita, dan pada bulan Mac pula kita terpaksa tunda sehinggakan hari ini kerana kesan daripada COVID-19. Jadi saudara, sesuai dengan norma baru, dengan keadaan baru di mana kita masih belum lagi dapat diizinkan ataupun dibenarkan untuk datang membuat kebaktian yang besar, maka dengan itu saudara, pelayanan pemuda-pemudi kita mengambil inisiatif, kita mengambil langkah di mana kita melihat bahwa sangat perlu untuk kita melayani anak muda, dan kita mengambil tanggung jawab ini, cabaran ini saudara, untuk mengadakan kebaktian gabungan online yang kita mulaikan. Dan ini adalah kebaktian gabungan secara dalam talian pertama kali kita adakan, dan saya percaya banyak gereja yang telah mengadakan kebaktian secara dalam talian, secara dalam online, dan kalian sangat tahu akan cabarannya. Maka saudara, kami bersama-sama pelayanan pemuda-pemudi Exco BM Daerah Miri, kita mengambil inisiatif ini, mengambil cabaran ini, di mana kita mau mengadaptasi akan pelayanan ini sesuai dengan norma yang baru, dan kita tidak menjadikan itu alasan untuk kita tidak pergi melayani. Amin saudara. Dari saudara, saya mau sekali lagi welcome kepada Anda yang sedang menonton ataupun sedang bersama-sama dengan kita beribadah di kebaktian gabungan pelayanan pemuda-pemudi BM Daerah Miri yang pertama kali kita adakan secara online. Welcome. Jika Anda daripada gereja di luar daerah Miri, mungkin Anda boleh shout out, Anda boleh katakan, hai, saya dari gereja ini, dari daerah mana, jika Anda daripada luar daerah Miri. Kami sangat mengalukan Anda bersama dengan kita pada malam hari ini. Jadi saudara, kita mengharapkan kebaktian ini kita akan adakan berterusan sehinggalah kita dibenarkan untuk mengadakan kebaktian gabungan di gereja-gereja sehinggalah keadaan telah selamat. Amin saudara. Nah, mari saudara kita lihat kembali di dalam kita kembali ke firman Tuhan kita pada malam hari ini. Saya akan membawakan kita sedikit renungan sebelum kita berdoa pada malam hari ini. Nah, jadi seperti yang telah kita ketahui bahwa tema pelayanan pemuda-pemudi daerah Miri bagi tahun 2020, di mana kita telah mengangkatkan satu tema, yaitu influencer ataupun menjadi orang yang berpengaruh. Jadi saudara, kita bila kita pertanyakan kembali apakah itu influencer, apakah itu kita mau anak muda menjadi influencer. Nah, influencer bermaksud itu saudara ialah seseorang yang mampu memberi pengaruh kepada sesuatu perkara ataupun sesuatu community ataupun sesuatu yang terjadi di satu tempat. Jadi saudara, persoalannya hari ini, generasi anak muda yang bagaimanakah, influencer yang bagaimanakah yang kita mau hasilkan, khususnya gereja BEM. Anak muda, pemuda-pemudi BEM yang bagaimanakah kita mau hasilkan, influencer yang bagaimanakah kita mau hasilkan saudara. Jadi pada malam hari ini saudara, saya mau membawa kita melihat satu perkara. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya saudara, di mana ketika kita mengatakan kita mau anak muda kita menjadi influencer, sebagai orang percaya, to be an influencer, we must live a Christ-centered life. Sebagai seorang yang menjadi pengaruh, influencer, kita harus menjalani kehidupan yang berpusat kepada Kristus. Amin. Kenapa saudara harus berpusat kepada Kristus? Jadi saudara, jika kita mengatakan kita adalah orang percaya, kita adalah orang Kristen, maksudnya kita adalah apa? Pengikut Kristus.
murid-murid Yesus. Maka apa yang kita lakukan, hidup yang kita jalani adalah hidup yang berpusat kepada Kristus, bukan berpusat kepada perkara yang lain. Namun saudara, seringkali kita mengatakan diri kita sebagai orang Kristen, tetapi banyak kita tidak menjalani hidup yang berfokus kepada Kristus. Kita banyak berfokus kepada diri kita sendiri, dengan kehidupan kita sendiri. Saya, semuanya berkaitan tentang saya. Jadi, untuk menjadi influencer, kita harus mulai menjalani kehidupan yang berpusat kepada Kristus. Katakan berpusat kepada Kristus, saudara. Memang di luar sana banyak influencer, media sosial influencer, di Facebook, di Instagram, banyak influencer, dan mereka banyak dipakai dunia di luar untuk mempromosikan produk mereka, membuat kebanyakan promosi, dan orang akan mengikut mereka karena mereka influencer. Jadi sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak pemuda-pemudi Kristen, what kind of influencer that you want to be? Influencer yang bagaimanakah kamu mau jadi? Kita berusaha. Sebelum ini saya banyak mendengarkan banyak gereja, banyak orang membicarakan kita harus menang di dalam 7 pillar, marketplace, government, entertainment, dan banyak lagi di 7 pillar. Tapi saudara, persoalannya hari ini, kita mau menjadi influencer kepada 7 pillar ini, adakah jemaat ataupun pemuda-pemudi yang kita hantar untuk menjadi pengaruh itu, mereka sudah menjalani kehidupan mereka yang hidup mereka adalah berpusat kepada Kristus? Baik, kamu mau jadi orang yang berpengaruh dalam marketplace, go. In government, in politics, you just go. But the first thing, the most important thing as a Christian, sebagai orang Kristen dan anak-anak pemuda-pemudi Kristen, kita harus terlebih dahulu menjalani kehidupan yang berpusat kepada Kristus. Tidak kurang, saudara, banyak anak muda yang dihantar untuk menjadi pengaruh di marketplace, di 7 pillar, hari ini banyak yang tidak ke gereja. Banyak anak muda kita, talent semua dihantar. Ada muka cantik, badan cantik, dihantar menjadi beauty pageant. But the end of the day, di mana mereka hari ini? Adakah mereka masih setia kepada Kristus, atau mereka telah meninggalkan Yesus? Saya tidak katakan semua, tapi ada terjadi, saudara. Kita lihat sejak ada talenta hantar. Oh, ini berbakat menyanyi, hantar. Tetapi kita tidak mempersiapkan anak muda untuk hidup berpusat kepada Kristus. Maka pada malam hari ini, saudara, saya mau kita belajar beberapa perkara. Banyak lagi dalam Alkitab, tapi pada malam hari ini saya mau kita berfokus kepada satu perkara. Membangun hidup ataupun menjalani kehidupan yang berpusat kepada Kristus. Kita akan baca daripada teks bahagian firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-9 hingga 23. Kamu boleh baca satu dari ayat pertama sampai 23, tapi saya mau malam hari ini, saat ini kita akan baca di dalam Kolose pasal 1, pasal yang pertama, ayat 9 hingga 23. Saya bacakan untuk kita. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar.
dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Kerana di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. 19. Kerana seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan kau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin, saudara. Haleluya. Ini firman Tuhan, yaitu surat Kolose yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Nah, saudara, kalau kita lihat secara pengenalan ataupun secara latar belakangnya kota Kolose ini, di mana keadaan di kota tersebut sedang berada dalam keadaan kekalutan. Keadaan yang tidak baik, banyak masalah, kekalutan, ketakutan, kekhawatiran, dan juga terjadinya penyesatan, heresi, sehingga membuatkan banyak orang meninggalkan Kristus dan banyak orang yang tidak pergi beribadah. Nah, ketika Paulus mengetahui hal ini, maka Paulus menuliskan surat kepada jemaat di sana untuk menasihati mereka, menegur mereka dengan apa yang sedang terjadi. Dan satu perkara yang sangat menjadi dorongan bagi saya, yang sangat membuatkan saya rasa wow, luar biasa surat Kolose ini. Di mana, saudara, surat Kolose ini merupakan salah satu surat di mana menyentuh banyak tentang Kristus. Nah, jadi saudara, ketika Paulus mengetahui hal ini, saudara, Paulus membicarakan tentang Kristus dikala berlakunya kekalutan di Kolose. Paul spoke Jesus into chaos. Paulus membicarakan tentang Yesus ketika berlakunya kekalutan. Dan ini, saudara, di mana saya terasa terdorong ketika terjadinya kekalutan, terjadinya banyak masalah di antara anak muda, khususnya di gereja BEM dan gereja-gereja yang lain juga. Kita pasti mengalami masalah. Dan Paulus pada malam hari ini mendorong kita, saudara, ketika kita melihat berlakunya masalah, pergumulan kita di dalam anak muda, come, preach the gospel. Beritakan Injil Tuhan. Spoke Jesus into chaos. Bukan kita blaming, bukan kita menyalahkan, ini salah anak muda, ini salah ibu bapa, ini salah gereja. Tetapi mari, saudara, kita belajar daripada Rasul Paulus. He spoke Jesus into chaos. Amen. Nah, maka pada malam hari ini, saudara, saya membawakan kita melihat belajar satu tema, living a Christ-centered life. Menjalani kehidupan yang berpusat kepada Kristus.
bukan perkara yang lain, bukan diri sendiri, bukan kepada pastor, bukan kepada gereja, tapi berpusat kepada Tuhan. Amin. Nah, ada 3 perkara yang saya mau sentuhkan yang kita boleh belajar daripada dari surat Kolose ini, saudara. Oke. Ada 3 perkara. Nah, yang pertama, saudara, yaitu Yesus mengubah cara kita melihat diri kita sendiri. Jesus changed how we see ourselves. Nah, di sini kita melihat ketika Paulus menuliskan surat ini, dalam pasal yang pertama kita lihat dia mulai daripada salam, dan sehinggalah ayat yang ke-13 di mana Paulus mengingatkan mereka kembali akan siapa mereka di dalam Kristus. Di mana Paulus katakan dalam ayat ke-13, Ia, yaitu Yesus, telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, Yesus Kristus. Jadi saudara, melalui Yesus Kristus kita telah dilepaskan dari kuasa kegelapan dan kita telah dipindahkan ke dalam kerajaan Allah. Maka saudara, melalui Yesus kita ubah cara kita melihat diri kita sendiri. Mungkin sebelum ini kita merasa kita adalah anak muda yang berdosa, banyak keterikatan, banyak pergumulan, sehingga kan kita tidak mau datang ke gereja. Ada anak muda itu berterusan dituduh, diblame, sehingga kan mereka tidak mau datang ke gereja karena mereka dipandang rendah, tidak ditolong, mereka tidak dimuridkan. Jadi saudara, pada malam hari ini saya juga sebagai hamba Tuhan yang melayani sebuah gereja, saya juga mau Anda tahu bahwa hidup Anda itu diubah oleh Yesus, sehingga kan cara kita melihat diri kita juga diubah. Kita tidak lagi melihat diri kita seorang yang tidak berguna di hadapan Tuhan, tetapi melalui Yesus kita telah dilepaskan daripada kuasa kegelapan dan kita dipindahkan masuk ke dalam kerajaannya. Maksudnya kita telah menjadi anak-anak Tuhan. Melalui Yesus kita telah dilepaskan daripada kuasa kegelapan. Mungkin engkau rasa saya tidak layak untuk diampuni, saya tidak layak untuk dilepaskan. Malam hari ini saya katakan, tidak ada yang tidak mampu dilepaskan oleh Yesus. Jesus changed how we see ourselves. Ketika kita mau mengubah hidup kita, pandang kepada Yesus. Jangan pandang kepada orang lain terlebih dahulu. Pandang kepada Yesus. Siapa kita di hadapan Yesus? Dia menerima kita dengan tangan yang terbuka, kembali kepada kasih-Nya. Dan Dia memindahkan kita. He transfer us into His kingdom. Amen. Katakan, Jesus change how we see ourselves. Amen. Daripada apa yang telah Yesus lakukan di kayu salib, itu memberikan kita satu kepastian bahwa Dia sanggup menyelamatkan kita daripada hukuman dosa. Jika kita tanya kepada rakan-rakan kita yang lain, ajaran-ajaran lain, berapa pastikah mereka memiliki keselamatan? Macam mana mereka tahu mereka diampuni? Macam mana mereka tahu Tuhan itu mengasihi mereka? Mereka tidak memiliki kepastian. Sehingga mereka kata, oh baca buku ini, pergi ke sini, pusing ini, buat baik, buat segala kebaikan, perbuatan. Semuanya bergantung kepada perbuatan. Tapi saudara, malam hari ini saya katakan kepada kita, bukan karena perbuatan, bukan karena buku yang kita baca yang memberikan, yang mengubah hidup kita, tetapi Yesuslah yang mengubah hidupmu. Yesuslah yang menyelamatkan engkau daripada keterikatan dosa. Yesuslah yang melepaskan engkau daripada kuasa kegelapan. Amin saudara. Jesus change how we see ourselves. Kalau kita berusaha atas perbuatan manusia kita, tidak ada satu orang pun kita yang mampu berkenan kepada Tuhan. Tetapi melalui Yesus, Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan
membawa kita masuk ke dalam kerajaan-Nya yang akan datang. Amin Tuhan, saudara. Sungguh luar biasa. Mungkin dunia, orang-orang di sekeliling kita memandang rendah kita. Tapi Tuhan Yesus mengasihi engkau. Dia terlebih dahulu mengampuni, mengasihi engkau. Belum lagi engkau membuat perkara baik, Dia menyelamatkan engkau. Saya bukan katakan perbuatan baik itu salah. Perbuatan baik adalah satu expression, satu ekspresi kita di mana kita telah diselamatkan. Menjalani kehidupan seperti Kristen, orang Kristen membuat baik karena kita berada dalam satu community Kristen dan kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan kasih. Maka kita mulai mengasihi, kita membuat suatu perkara yang baik dan kita berpusat kepada Kristus. Maksudnya kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan dan ajarkan kepada kita. Amin. Nah, itu yang pertama. Saya tidak akan panjang pada malam ini. Yang kedua, saudara, Yesus mengubah cara kita melihat Tuhan. Jesus changed how we see God. Di mana dalam ayat yang ke-15 sehinggalah ayat yang ke-20, di mana Paulus menuliskan ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu yang diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Perkara yang kedua yang Paulus tegur ataupun Paulus nasihatkan kepada jemaat di Kolose, yaitu dia mau mereka melihat bahwa melalui Yesus kita mengubah cara kita melihat siapa Tuhan dalam hidupan kita. Terkadang saudara, banyak kita apabila kita lihat diri kita banyak melakukan dosa, mungkin lama tidak ke gereja, malulah, pastor, lama betul saya tidak pergi gereja, lama betul saya tidak pergi ke kebaktian pemuda-pemudi, malu saya pastor, tidak layak saya. Saudara, hari ini saya mau kita melihat bahwa Yesus mengubah cara pandang kita kepada Tuhan. Kita seringkali membatasi Tuhan kita seperti manusia. Kita buat dosa, Dia pasti marah. Memang Tuhan marah dengan dosa, tapi Tuhan juga penuh dengan kasih, saudara. Karena saudara, saya juga mengalami ini. Ketika masih kecil, kalau tidak ke gereja, pasti ibu bapak kata, pergi gereja, nanti Tuhan marah. Jadi dari kecil kita sudah diajar bahwa Tuhan itu Tuhan seperti seorang tuan. Kalau kita tidak buat, kita kena marah. Kita harus perbetulkan statement kita. Kalau kita mau anak muda datang ke gereja, saudara, bagi tahu mereka datang ke gereja sebab Tuhan mengasihi engkau, bukan karena Tuhan akan marah kalau kau tidak ke gereja. Oke, cikgu-cikgu sekolah minggu, tukar ayat kita. Jangan kata Tuhan marah, tapi Tuhan mengasihi kita. Amin. Nah, ketika ini saudara, Paulus menuliskan bahwa ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Oke, di mana maksudnya melalui Yesus kita akan melihat siapa Allah itu. Kita akan melihat bagaimana kasih Allah itu, bagaimana perbuatan dan isi hati Allah itu. Tuhan kita, melalui Yesus kita mengenalnya. Karena Yesus adalah Tuhan. Oke. Nah, di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 8 hingga 9 saya bacakan untuk kita. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami.
Kata Yesus kepadanya, "Setelah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Nah, di sini kita boleh lihat bahwa melalui Yesus kita dapat melihat gambaran Allah Bapa kita. Bagaimana Allah kita. Amin. Saudara, ini yang Paulus nyatakan. Ketika Yesus datang ke dunia, dia melayani dengan belas kasihan. Setiap kali ada orang datang meminta pertolongan daripada Tuhan, daripada Yesus, ia tergerak oleh belas kasihan. Bukan karena, kalau saya tak tolong, malulah saya. Kalau saya tolong, apa bila? Tidak. Yesus melayani karena dia mengasihi kita. Dan pada malam hari ini saya mau kita melihat, saudara, melalui Yesus itu mengubah cara kita melihat siapa Tuhan. Kita tidak lagi gambaran Allah yang rosak itu sudah tiada lagi ketika kita melihat Yesus, ketika kita memiliki Yesus dalam hidup kita. Dia mengubah gambaran yang rosak itu kepada sebuah gambaran Bapa, kasih Bapa yang sanggup menerima, mengasihi dan mengampuni kita ketika kita berdosa. Masih ingat cerita di dalam Lukas pasal yang ke-15? Belum sempat anak yang hilang itu memohon pengampunan, bapaknya sudah berlari mendapatkan dia, memberikan dia jubah, sepatu dan cincin, mengembalikan status anaknya yang terhilang kepada anaknya. Even anak dia kata, "Saya tak layak, saya berdosa, saya mungkin tak layak jadi anak kamu, jadi saya jadi hamba kamu saja." Tapi bapak itu tidak peduli, karena dia sudah terlebih dahulu mengasihi. Begitu juga dengan Tuhan kita. Dia terlebih dahulu mengasihi, mengampuni kita melalui Yesus Kristus di kayu salib, saudara. Itu kepastian kita. Ketika itu terjadi, saudara, itu mengubah cara pandang kita kepada Tuhan. Tidak ada mana-mana ajaran di dunia ini yang mengajarkan kita memanggil Tuhan itu Bapa. Bahkan mereka mengatakan itu menghujat Tuhan ketika kita panggil Bapa. Tuhan dan manusia itu jauh jurangnya. Tapi sebagai orang percaya kepada Yesus, kita memiliki hubungan dengan Tuhan kita. Melalui Yesus Kristus kita dapat memanggil Tuhan kita Bapa. Karena Tuhan kita mengasihi kita. Dia sanggup mengampuni kita. Karena kita adalah anak-anaknya yang dikasihinya. Amin, saudara. Jesus changed how we see God. Milikilah Yesus dalam hidupmu pada hari ini. Dan itu akan mengubah cara engkau melihat siapa Tuhan. Engkau tidak lagi memandang dirimu, menuduh dirimu. Engkau mengubah cara engkau melihat diri engkau. Engkau juga mengubah cara engkau melihat siapa Tuhan melalui Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara, untuk menjadi influencer, kita harus menjalani kehidupan yang berpusat kepada Kristus. Dan yang ketiga ini, saudara, saya mau membawa kita melihat bahwa Yesus mengubah bagaimana Tuhan melihat kita. Jesus changed how God see us. Bagaimana Yesus mengubahnya, saudara? Saudara, apa yang saya coba sampaikan di sini adalah melalui Yesus kita telah diperdamaikan dengan Allah. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita dipisahkan daripada Allah karena dosa kita, karena kita memberontak terhadap Allah. Maka melalui Yesus Kristus, karya salib Yesus, kita diperdamaikan. Yesus mengubah cara Tuhan melihat kita. Kalau sebelum ini, saudara, kita dilihat sebagai orang yang berdosa, kita orang yang banyak melakukan pelanggaran. Tetapi melalui Yesus, kita tidak lagi dipandang sebagai orang berdosa.
tetapi kita menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Katakan amin, saudara. Jesus change how God see us. Oke, yaitu di dalam ayat yang ke-20 hingga 22. Dan oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Katakan amin, saudara. Jesus change how God see us. Jesus, Dia menebus kita di hadapan Allah. Dia memperdamaikan kita di depan Allah, sehingga kan kita menempatkan kita menjadi kudus, tidak bercela dan tidak bercacat di hadapan Allah. Katakan amin, saudara. Ini indahnya ketika kita memiliki Yesus, ketika kita memiliki iman kepada Yesus, saudara, di mana kita mengalami suatu perkara yang luar biasa. Kita diperdamaikan, bukan saja diperdamaikan. Diperdamai ini maksudnya daripada sepertinya kita sedang bergaduh, diperdamaikan kita kembali memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan bukan saja hubungan kita ditempatkan menjadi orang kudus yang tidak bercela dan tidak bercacat di hadapannya. Tuhan tidak memandang engkau, Dia ingat-ingat, dulu kamu nih banyak betul dosa kamu nih, belakang sedikit kamu duduk, ini bagus dia duduk depan. Tidak. Jesus changed how God see us. Katakan amin. Haleluya, saudara. Ini 3 perkara yang saya mau kita bangun dalam hidup kita untuk menjadi seorang influencer. Living a Christ-centered life. Dengan memiliki Yesus dalam hidup kita. Mengetahui bahwa Yesus sanggup, Yesus mampu mengubah cara kita melihat diri kita, cara kita melihat Tuhan. Yesus mampu mengubah cara Tuhan melihat kita. Amin. Itulah kepastian kita, saudara. Jika pada malam hari ini, apapun pergumulan dalam hidupmu, saudara, dosa, keterikatan, masalah, pergumulan, kekhawatiran hidupmu, kebimbangan hidupmu hari ini, milikilah Yesus dalam hidupmu. Akuilah Dia Tuhan dan Juru Selamatmu. Dia mampu mengubah cara engkau melihat siapa dirimu. Dia mampu mengubah cara engkau melihat siapa Tuhan itu. Dan Dia mengubah cara Tuhan memandang dirimu. Amin, saudara. Ayat ke-23 untuk saya menutup renungan kita pada malam hari ini. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan apa yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saya mendorong kita, saudara, ketika engkau sudah tidak lagi hidup berpusat kepada Yesus, kembalilah kepadanya. Tetap bertekun dalam iman kita. Banyak cabaran, banyak sajian yang dunia berikan kepada kita, tapi tetap teguh dalam iman kita. Jangan tergoncangkan. Jadilah seorang Kristen yang hidupnya berpusat kepada Kristus. Amin, saudara. Mau jadi influencer? Bangun hidup yang berpusat kepada Kristus. Then you can go influence others to have life, to have Jesus. Preach the gospel, not only preach your talent. Jangan hanya bicarakan tentang talent, skill kita, kehebatan nyanyian kita, rupa kita, kepandaian, hikmat kita. No, influence others
with Jesus. Sebab dalam Yesus ada kebenaran, ada kehidupan, dan ada jalannya ke surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami telah belajar sedikit daripada bahagian firman-Mu Tuhan Yesus, di mana kami mau membangun hidup kami Tuhan, menjalani kehidupan yang berpusat kepada Kristus, to have a life that living a Christ-centered life. Tuhan, ampuni kami jika selama ini Tuhan kami hidup tidak berpusat kepada Engkau Tuhan, tidak berpusat kepada Kristus. Kami melakukan perkara suka hati kami Tuhan Yesus. Tapi pada malam hari ini ubah hati kami Tuhan, buka mata kami Tuhan melihat, supaya kami menjalani kehidupan kami, khususnya sebagai anak-anak muda Kristen, kami hidup berpusat kepada Kristus dalam pelajaran kami, dalam pekerjaan kami Tuhan, dimanapun kami berada, dalam pelayanan kami sekalipun, kami akan berpusat kepada Kristus. Karena hanya di dalam Kristus kami memiliki kepastian, kami memiliki pengharapan, hidup kami diubah. Yesus mengubah cara kami melihat siapa diri kami. Yesus mengubah cara kami melihat siapa Tuhan dalam hidup kami. Dan juga Tuhan Yesus, Dia mengubah cara Tuhan melihat siapa kami, yaitu Tuhan, kami diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Kami dilihat menjadi orang yang benar melalui Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Dan Tuhan, kami berdoa, jika ada saudara kami yang sedang beribadah bersama pada malam hari ini, yang sedang menonton kebaktian gabungan ini Tuhan Yesus, yang mau membuat keputusan pada malam hari ini, mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena hanya dalam Engkau pasti akan ada keselamatan dan pengharapan. Tuhan, hamba-Mu berdoa, Tuhan, Engkau pimpin dia Bapa di surga, agar dia meninggalkan kehidupan lamanya, agar dia melihat bagaimana Yesus mengubah cara dia melihat dirinya, bagaimana Yesus mengubah cara dia melihat siapa Tuhan, dan bagaimana Yesus mengubah cara Tuhan melihat dirinya. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi kami, setiap pribadi yang mau menerima Engkau Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang memenuhi setiap hati, pikiran, dan tubuh kami, sehingga kami tetap berjalan teguh dalam iman kami yang tidak tergoncangkan. Karena hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Haleluya. Baiklah, sebentar lagi kita akan berdoa bersama-sama. Ada 4 perkara doa yang kita akan doakan bersama-sama. Semua kita bersama-sama dalam sikap doa kita dimanapun engkau berada. Mungkin bersama dengan keluargamu, engkau sendirian melihat ini. Mari kita persiapkan hati kita terlebih dahulu sebelum kita mulai dalam perkara doa kita. Mari kita persiapkan diri kita. Pujilah nama Tuhan, kami menyerahkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan pada malam hari ini. Kami mendoakan dalam keadaan negara kami, justru pada saat keadaan paksa keluarga yang anak-anak kami melihat banyak hal telah kehilangan pekerjaan, sumber pendapatan mereka akibat daripada susah daripada COVID-19 ini. Bersyukurkan pada saat ini diberi saja mereka keluar yang Engkau terus memelihara pikiran mereka, memelihara hati mereka Bapa, di mana mereka akan terus berharap dan mengandalkan Engkau Bapa. Diberikan damai sejahtera bagi mereka Tuhan, di mana kami percaya Tuhan Engkau akan memberi, menyediakan pekerjaan, sumber pendapatan yang baru ya Tuhan, bagi setiap pribadi mereka Bapa, di mana mereka dapat kembali bekerja dan memperoleh sumber pendapatan yang Bapa mau, di mana sumber pendapatan ini Bapa untuk pribadi mereka, begitu juga justru untuk
keluarga mereka. Bapak Syukur Tuhan, dalam pemulihan ekonomi terjadi bagi setiap pribadi, begitu juga dengan keluarga Tuhan, sehingga apapun keperluan keluarga Tuhan, khususnya begitu juga untuk anak-anak yang pergi bersekolah ya Tuhan, begitu juga untuk ibu-ibu, bapak-bapak, Bapak Syukur di mana Engkau yang terus menyediakan segala sesuatu yang diperlukan ya Bapa di dalam kehidupan seharian kami ya Bapak Syukur. Oh haleluya, Bapak Syukur Tuhan, kami juga menyerahkan negara kami Malaysia kepada Engkau ya Tuhan, khususnya Tuhan pemerintah Bapak Syukur mentadbir ya Bapak yang bertanggung jawab ya Tuhan untuk mengurus negara kami Malaysia. Bapak Engkau memberikan hikmat surgawi kepada mereka Bapak, sehingga mereka memperoleh hikmat ya Bapak Syukur untuk mengatur kembali ya Tuhan apapun rancangannya Bapak, khususnya untuk negara kami, pemulihan ekonomi bagi negara kami ya Tuhan. Kalau Engkau yang memberikan hikmat bagi mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan rencanakan berhasil ya Bapak, khususnya untuk kemakmuran dan damai sejahtera bagi seluruh rakyat Malaysia Bapak Syukur, di mana pemulihan ekonomi terjadi bagi negara kami Malaysia Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa khususnya bagi seluruh pekerja sepenuh masa-Mu ya Tuhan, khususnya para pastor, begitu juga para penginjil, missionary ya Bapak, dan staf-staf sepenuh masa Tuhan, bagi gereja-Mu di mana saja mereka berada Bapak pada saat ini ya Bapak. Engkau juga yang terus memperhatikan kebajikan mereka Bapak, menyediakan apa mereka perlukan ya Bapak. Kami istiharkan ya Bapak, apapun yang mereka lakukan khususnya bagi pelayanan-Mu ya Bapak Syukur, tidak akan sia-sia Bapak. Apa yang mereka akan tabur ya Tuhan akan mereka tuai tepat pada masanya Bapak. Begitu juga untuk gereja-Mu ya Tuhan, dalam Kamu terus memberikan kami hati seperti Engkau ya Bapak Syukur, hati yang mengasihi, hati yang penuh dengan kemurahan ya Tuhan, hati yang saling memperdulikan, hati yang memperdulikan, mengasihi antara satu sama lain ya Tuhan, sehingga lewat hati seperti Engkau ya Tuhan kami saling memperlengkapi ya Tuhan antara satu sama lain ya Tuhan. Apa yang berkelebihan yang ada pada kami ya Tuhan, biarlah itu yang dipakai untuk memberkati ya Bapak Syukur yang kekurangan pada saat ini ya Tuhan, sehingga kami menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan bagi setiap yang memerlukan ya Bapak Syukur. Oh haleluya Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan di musim norma baru ini ya Tuhan, Engkau memberikan hikmat bagi kepada setiap pribadi kami, memberikan roh adaptasi bagi setiap pribadi kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengadaptasi diri kami di musim yang baru ini, di norma yang baru ini ya Tuhan. Berikanlah kami hati yang taat, hati yang patuh kepada khususnya kepada peraturan-peraturan SOP, undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan kami ya Tuhan, khususnya bagi menangani penularan wabak COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah setiap pribadi kami menjadi warga negara yang baik ya Bapak Syukur, yang memberi kerjasama kepada negara kami ya Bapak Syukur, sehingga kami semua bersatu hati bersama-sama ya Tuhan menangani penularan ya Bapak Syukur, bertanggung jawab menangani penularan wabak COVID-19 ini Bapak. Dan kami istiharkan ya Bapak Syukur, biarlah COVID-19 ini ya Bapak Syukur dihapuskan ya Bapak, dibersihkan ya Bapak Syukur dari negara kami Malaysia, dari bumi ini juga ya Tuhan, dengan kuasa darah-Mu ya Bapak Syukur. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak Syukur, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang telah mendengar dan menjawab doa kami tepat pada waktunya Bapak Syukur. Biarlah kami terus aman dan damai di dalam pemeliharaan Engkau ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami di surga, Tuhan pada saat ini mencari bersatu di dalam doa ini, kenalkan kami pelayanan muda-mudi BM daerah ini Tuhan, secara khususnya ke dalam Abanuan pada saat ini menjalankan pelayanan muda-mudi ke dalam Abanuan Sumatera agar Tuhan beri kepada Tuhan anak-anak muda mereka dapat menjadi saksi di mana mereka berada. Mereka akan menjadi teladan, mereka akan menjadi berkat, mereka akan menjadi anak-anak yang akan memberkati orang-orang yang ada di pelayanan pemuda
pemuda pemudi Tuhan kami juga berdoa dalam kami menghadapi keadaan yang baru menghidupi normal di dalam ke Roh Kudus hidup kami yang senantiasa memberkati setiap pelayanan kau hadir di tengah-tengah kami. campur tangan Tuhan wala di dalam dalam kehidupan Tuhan kami agar kami dapat menyesuaikan kehidupan kami dengan keadaan sekitar yang telah Jaga kami Tuhan, Tuhan kami berdoa agar keadaan ini tidak akan menjadi alasan untuk kami lemah, pemuda-pemudi untuk kami goyah di dalam kehidupan. Tuhan, biar kami dapat mengadaptasikan norma kami dalam kuliah Gereja penguatan dalam jangkau kami kehidupan anak-anak muda. melalui doa Agar Engkau memberikan kami hikmat, kebijaksanaan untuk menggerakkan pelayanan pemuda-pemudi kami di gereja masing-masing Dinindul kami yang ada di dalam daerah ini. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa semua teknologi yang ada di dalam pelayanan pemuda di setiap gereja setempat. kena kami Engkau memakai mereka, merangsang semua Tuhan malam menjadi berikan mereka hikmat, kebijaksanaan dalam kami bersama dengan Tuhan awak kami terus yang merangsang ada di dalam pelayanan kami terus Tuhan sesuai dengan norma lagi baru tapi Tuhan yang kata kami melalui ada pada saat Tuhan ini. non Tuhan, kami walaupun berdoa kami detik agar pelayanan pemuda-pemudi tetap halangan bersatu, mayu kegangan semuanya bersama dengan majelis gereja, barisan pimpinan yang ada di gereja kami kami terus Tuhan jadi saksi Tuhan buat kami terus jadi saksi Kristus Tuhan anak muda yang kian semua pemuda pulang pemudi pada pesan di menua kami Tuhan, kami tidak tahu jadi apapun saksi cara ini Ramai pemberitahuan yang tidak untuk terhitung menafsirkan kami untuk bersama mempermalukan anak-anak menyerah muda ke pelayanan pemuda gereja semuanya awak ke pelayanan pemuda-pemudi bergereja kami biar Tuhan Tuhan engkau terus terus bekerja ketemu di dalam terus kehidupan anak-anak segentung hati biar yang Tuhan Tuhan engkau mau akan terus setiap majelis kehidupan majelis anak-anak gereja kami agar mereka awak semakin ke setia, semakin kami Tuhan untuk melayani tubuh kami agar Tuhan mereka rindu gereja pengawal Tuhan merenungkan firman kena teknologi bahkan terlebih agar baru mereka Tuhan rindu awak ke untuk semuanya Tuhan mengaplikasikan boleh firman diterima di dalam kehidupan Tuhan mereka majelis gereja kami Tuhan Tuhan, awak kami kerja berdoa anak kami Tuhan beranak agar pelayanan lebih pemuda-pemudi ini semai agi mampu Tuhan menjangkau lebih rindu agi jiwa Tuhan yang ada di luar sana. Tuhan kami dengan kekuatan kami bersyukur bersyukur biasa atas kami semua tidak yang sudah berikan dalam kami tapi kami percaya saat Engkau bekerja di dalam kehidupan kami Engkau kami hadir nyerah dalam Tuhan ke semua di pemuda tengah-tengah pelayanan kami kami percaya awak kami nak mantu yang Tuhan mustahil dengan bisa kejakun terjadi di dalam awak kami nak mantu Tuhan, mari Engkau jadi campur saksi tangan di dalam pelayanan kami nak mantu pemuda-pemudi yang ada di gereja setempat bersamping di daerah akan ini. diri awak kami nak Engkau mantu pakai setiap nyembah anak-anak kita muda muji sesuai dengan Tuhan kemudahan awak kesana terus baik melalui talenta yang akan mereka ada ada bakat yang mereka belajar ada kejakun agar mereka bersamping menjadi dengan mana dan Tuhan kemanapun mereka Tuhan, kami terus menyerahkan pelayanan ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau pakai setiap pemimpin gereja, Engkau pakai setiap pengerusi, pemuda-pemudi, bahkan Engkau akan memakai setiap anak-anak muda. Biarlah mereka menjadi garam dan terang dunia. Biar mereka akan menjadi saksi Kristus kemanapun mereka akan pergi. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami beri sudah iman berdoa kepada dan Engkau mengucap syukur. segala sesuatu yang datang daripada Engkau. Berilah kami hikmat dan kesabaran pada saat ini ya Tuhan Yesus, karena kami rindu meninggikan nama Engkau, karena kami rindu memuliakan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas pelindungan, atas maksa yang telah Engkau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. segala puji mengucapkan kuduskan nama-Mu Allah Bapa Tuhan pada saat ini kami tidak pernah berhenti serta kasih-Mu yang cukup indah dan baik buat sepanjang hidup kami.
kami sangat bersyukur bahwa Engkau menjawab segala permasalahan kami, baik kesehatan, pelajaran, dan hubungan kami dengan orang lain. Tuhan, kami menyerahkan negara kami Indonesia ke dalam Tuhan, agar Engkau tetap menjaga kami. Tuhan, Engkau lembutkanlah hati kami dengan cinta kasih agar kami dapat belajar dan mengasihi sesama di negara sebagai sebuah Engkau berkati pemimpin di negara kami agar melaksanakan tanggung jawab dengan cara yang profesional dan biarlah agama dan politik terjadi seperti kehendak di bumi seperti di surga. Tuhan, Engkau berikan kerinduan dan kehausan akan kebenaran firman-Mu kepada jiwa-jiwa yang Engkau supaya dapat kembali terus yang berkuat Engkau lah Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, kami berdoa Engkau mengangkat gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia untuk melakukan penginjilan dan melayani untuk menyelamatkan jiwa di seluruh pelosok ini dan setiap suku kaum dan bangsa yang ada di Tuhan pada saat ini kami berdoa seluruh keadaan yang yang ada di seluruh dunia agar kami mendengarmu, agar kami mendengar jiwa-jiwa di dalam kami bertindak sesuai dengan rencana Tuhan. Kami percaya bahwa ada umat cinta yang bersama dan kami akan memenuhi kemuliaan keperluan kami ya Bapa. Tuhan pada saat ini ada ramai yang mengalami kebetulan baik gereja, baik para pastor, baik seluruh orang Kristen pada masa ini Tuhan mengalami kebetulan yaitu dari segi keuangan, keperluan harian, baik setiap rohanian juga Tuhan kami mulai ini kami berdoa untuk tidak tahu jalan Tuhan percaya bahwa saat ini ada saat Tuhan mengajar kami agar kami terus menerus melihat mudah untuk memandang Tuhan mencapai menerus dan juga akan mempunyai keyakinan diri untuk menghadapi dan memiliki peperiksaan yang agar datang. semua kami Tuhan diperlihatkan di mata Tuhan. Tuhan kami percaya bahwa masa ini masa Tuhan untuk mengubah persepsi kami Tuhan daripada pandangan masa Bapa. Oh Jesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih Engkau. Jiwa ini akan dapat bahwa masa ini dalam masa Tuhan kami juga Tuhan telah tentukan khasnya untuk gereja-gereja Tuhan baik yang berada di Miri Tuhan untuk melihat dan memperhatikan utara, selatan, timur, dan barat Tuhan baik itu kerja Sarawak, Sabah, Semenanjung, di seluruh yang Malaysia berdaulat di Tuhan kota kami kami, doa kepada yang berdaulat di agar seluruh gereja akan sentiasa bersatu agar gereja akan memahami Tuhan kehendak-Mu agar gereja juga akan sentiasa melakukan amanat-amanat Engkau telah berikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar gereja tetap bersatu dalam nama-Mu ya Bapa. Tuhan kami juga ingin berdoa untuk keadaan para penginjil Tuhan di khasnya waktu ini Tuhan, baik di bandar, baik di luar bandar Tuhan, baik di kedalaman kampung semuanya Tuhan, juga untuk para pastor, para penginjil Tuhan, yang mempunyai hati yang kuat yang sentiasa ingin melayani-Mu ya Bapa. Kau lebih mengetahui keadaan mereka Tuhan, apapun masalah yang mereka lalui Tuhan, sekiranya yang sakit untuk sembuhkan Tuhan, sekiranya yang lebih kekurangan Engkau akan melebihkan kehendak mereka ya Bapa. Engkau lebih maha mengetahui Tuhan. Kami serahkan keadaan para penginjil, para pastor, semuanya ya Tuhan dalam tangan-Mu. Mereka juga akan terus menerima kekuatan daripada-Mu Tuhan, agar mereka akan terus teguh juga Tuhan atas keadaan yang berlaku dalam kehidupan mereka, masalah yang berlaku dalam kehidupan mereka Tuhan, agar mereka iman mereka akan terus kuat, agar mereka juga akan terus berdiri teguh dalam mereka. Kerana Tuhan kami percaya seperti mana yang Kau telah klaim Tuhan, segala perkara yang kami dapat tanggung di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, kami akan tetap
dapat teruskan Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang penuh kekuatan, Tuhan yang penuh mengasihi, Tuhan yang penuh kasih sayang Tuhan. Engkau adalah Tuhan segala Tuhan dan Raja segala Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami pada waktu ini Tuhan, berkumpulnya kami anak-anak muda pada waktu ini berdoa kepadamu Tuhan. Kami ucapkan syukur sekali lagi atas waktu, atas kesempatan ini Tuhan. Kami serahkan semuanya perkara doa kami ini dalam tangan-Mu, dan kalilah doa kami pada malam ini Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami percaya Engkau adalah Tuhan Juru Selamat kami. Di dalam nama-Mu kita semua katakan amin. Muliakan Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, segala yang baik Tuhan, setia Tuhan yang senantiasa mengasihi kami. Dan saat ini Tuhan kami datang dengan kerendahan hati kami Bapa. Kami ingin berdoa khas Tuhan untuk beberapa perkara Tuhan Yesus. Lebih-lebih lagi Tuhan kami mau berdoa untuk saudara kami yang saat ini yang sedang sakit Tuhan. Tuhan Yesus, apa yang mereka perlukan, tapi Engkau Tuhan memberikan kesembuhan Tuhan. Engkau yang memberikan kedamaian bagi mereka. Saat ini Tuhan kami mengklaim di dalam nama Tuhan Yesus, dan oleh bidang-bidang Tuhan Yesus, Engkau turun tangan terhadap mereka Tuhan, jamah mereka dan berikan kesembuhan Tuhan, agar pribadi-pribadi ini nanti Tuhan akan menjadi satu kesaksian hidup bagi Engkau Bapa. Kami juga ingin berdoa Tuhan Yesus, yang mereka sedang berduka cita saat ini Tuhan, apapun kesedihan yang mereka alami Bapa, kami mengklaim Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, tiada apapun istri yang akan datang dalam pikiran mereka Tuhan, melainkan Tuhan damai dan sukacita daripada Engkau Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau berikanlah mereka roh penghiburan Tuhan, agar mereka tidak akan berdiri ke kanan Tuhan, tapi melainkan Engkau tetap terus berjalan Tuhan bersama Engkau. Doa kami Tuhan Yesus untuk mereka Tuhan, agar tiada sukacita yang terlalu lama dalam diri mereka, melainkan sukacita dan ketenangan yang mereka dapatkan di dalam Engkau Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang juga kekurangan saat ini Tuhan Yesus, meskipun dalam masalah keuangan Tuhan, kami berdoa mereka Tuhan saat ini sedang merasa merasa kosong Tuhan, juga rasa pasti lebih banyak perkara yang berubah dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami tidak mahu Tuhan Yesus, karena ini Tuhan mengikat mereka Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau lebih besar Tuhan daripada masalah dan pergumulan yang kami alami Bapa. Tuhan Yesus, You are our provider Lord. You give us everything that we need, Lord Jesus, because we know Jesus. Kami Tuhan tidak pernah kekurangan Engkau tangan Engkau Tuhan terhadap mereka Tuhan setiap jemaat Tuhan mereka mengalami Tuhan mereka diandalkan Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan Yesus kami berdoa bagi keluarga yang sedang mengalami masalah dari Tuhan terhadap mereka Tuhan, berikan Tuhan Yesus restore this family Jesus, whatever problem that they're facing Lord, we want to believe in you Lord, put them in your hand Jesus. You're the one who wants Lord. Claim in the name of Jesus Christ, the Father, the Mother, and the kids, Jesus. One united in you, Jesus. You will be the center of this family. Ini doa kami mereka keluarga yang sedang mengalami masalah saat ini, Yesus. Di dalam nama Tuhan kami berdoa bagi pribadi-pribadi saat ini sedang mencari sesuatu yang sedang merasakan kosong dalam kehidupan mereka, Yesus. Tuhan, kami berdoa bagi mereka agar mereka membuka jalan Tuhan Yesus. Memudahkanlah Tuhan setiap kami di sini Tuhan Yesus, agar setelah nanti Tuhan, agar sekarang juga Tuhan Yesus kami menjadi terang dan terang bagi dunia Tuhan. Mungkin Tuhan pribadi-pribadi ini Tuhan Yesus organisasi Tuhan, Engkau menggunakan kami Tuhan untuk membawa mereka mendekat kepada Engkau Tuhan, agar mereka menemukan Engkau Yesus, mereka menemukan jalan dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan satu-satu daripada kami tidak lebih daripada satu sama lain Tuhan Yesus. Memberkati setiap saudara-saudara saya yang saat ini sedang berdoa bersama saya juga Bapa. Saya tidak tahu apa pergumulan mereka Tuhan Yesus, tapi Engkau Tuhan yang menjadi ketua kami Tuhan, Tuhan yang the one that lead us Lord Jesus, the one who is the center of us God.
Engkau bimbing kami Tuhan untuk melakukan Tuhan apapun berencana Engkau Tuhan Yesus sesuai dengan kehendak Engkau Tuhan Yesus, kami akan melakukan apa. Biarlah Tuhan nama Engkau dipermuliakan Tuhan Yesus, dan ini doa-doa kami Tuhan. Engkau dengarkanlah Tuhan Bapa, dan Engkau lihatlah setiap daripada hati kami Tuhan Yesus, dan kami tidak pernah lemah Tuhan, agar kami senantiasa kuat dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami serahkan untuk Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Haleluya. Mari kita berikan tepukan yang meriah buat Tuhan kita. Karena kebaikan Tuhan, pada malam hari ini kita dapat mengadakan kebaktian gabungan pelayanan pemuda-pemudi BM Daerah Miri secara dalam talian pertama kalinya bagi tahun kali ini. Jadi saudara, saya sebagai pengurusi pelayanan pemuda-pemudi Daerah Miri, saya juga mendorong dan mengundang menjemput saudara. Jika saudara tergerak pada malam hari ini melalui kebaktian ini saudara, dan saudara mau menyumbang pelayanan, saudara mau menyumbang skill dan talent Anda baik dalam pujian penyembahan sebagai singer, backing singers, sebagai pemuzik, dan juga multimedia. Tiga perkara ini sangat kritikal. Maksud saya, kita sangat memerlukan tenaga untuk membuat kebaktian online ini saudara. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam kebaktian kali ini, karena dalam jangka masa yang sangat singkat, di mana kita tidak melibatkan terlalu banyak pemuda-pemudi dari gereja-gereja yang lain, dan inilah yang terbaik yang telah kita sediakan. Jika Anda tergerak mau memberikan yang terbaik, menjadi influencer melalui pelayanan pemuda-pemudi Daerah Miri, saya sangat mengundang. Jika Anda mau melayani untuk kebaktian yang seterusnya, apapun pelayanan, Anda boleh hubungi saya. Jika Anda tidak ada nomor telepon saya, nomor WhatsApp saya, Anda boleh tanya pastor gereja Anda ataupun pengurusi pemuda-pemudi gereja Anda untuk kontak dengan saya. Kami sangat mengalung-alungkan pelayanan Anda semua. Kami sangat perlukan Anda untuk kami menjadikan kebaktian ini satu kebaktian yang dapat kita usahakan. Amin. Seperti yang saya katakan sebelum ini, tanpa PPP gereja lokal, gereja setempat, PPP BM Daerah Miri tidak akan wujud. Adanya Anda, kami ada. Kalau Anda tidak ada, kami tidak ada. Jadi mari kita sama-sama melayani Tuhan. Jadi jika Anda mau melayani seterusnya, kontak saya. Baik sebagai pendoa juga, Anda boleh kontak saya, hubungi saya secara personal selepas kebaktian ini ataupun pada bila-bila waktu yang seterusnya. Oke, terima kasih. Sehingga kita bertemu lagi dalam kebaktian kita gabungan pelayanan pemuda-pemudi BM Daerah Miri yang seterusnya pada bulan depan. Sehingga kita bertemu lagi, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Pencipta alam semesta.